Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Pak Joko dalam pelajaran matematika wajib kelas 10. Gimana kabarnya? Saya harap kalian dalam keadaan yang baik-baik saja, tetap selalu jaga kesehatan, istirahat yang teratur, makan makanan yang bergizi, dan rutin untuk berolahraga. Baik, untuk kesempatan kali ini Pak Joko akan memberikan materi tentang perbandingan trigonometri di setiap kuadran. Oke, langsung saja, tak perlu berlama-lama, berikut materinya. Pada materi perbandingan trigonometri di setiap kuadran ini, kompetensi dasar yang digunakan yaitu menggeneralisasi rasio trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. Tujuan pembelajarannya, setelah mendapatkan materi ini, siswa diharap mampu untuk menjelaskan perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut di setiap kuadran, dan siswa mampu menemukan perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut di setiap kuadran. Baik, jika kita berbicara tentang kuadran, artinya itu tidak lepas dari koordinat kartesius ya. Kita pertama akan membahas dulu perbandingan trigonometri di kuadran yang pertama. Nah, ini koordinat kartesiusnya, dan ini di kuadran yang pertama ya. Di kuadran yang pertama ini ada sudut alfa ya, di sini garisnya. Lalu pada segitiga AOP, ini segitiga AOP ya. Ini sudut alfanya di sini. Berlaku untuk OA, ini adalah X atau sepanjang X. Jadi O sampai A ini itu kita namakan X yang positif karena ke kanan. Lalu untuk AP, nah ini kita sepanjang Y dan positif juga karena ke atas. Nah, di sini ada X, di sini ada Y. Lalu untuk segitiganya yang sisi miringnya ini adalah R. Nah, R ini adalah sisi miringnya. Berarti kalau sudah ada segitiga siku-siku, lalu ada sudut alfanya di sini, kita bisa mencari perbandingan trigonometrinya. Untuk sin alfa, ya ingat ya, sin demi berarti depan banding miring, berarti sin alfa sama dengan Y per R ya. Sin alfa, alfanya di sini ya, berarti depan ini banding miring, miringnya adalah R. Lalu cos alfa kan apa? Kosema samping banding miring, berarti cos alfa sama dengan X per R. Tan desa berarti tangen sama dengan depan banding samping, berarti Y per X. Dan seterusnya. Untuk kosekan kan kebalikan dari sinus, dan seterusnya. Lalu untuk kuadran yang kedua, nah ini tentu saja berbeda dengan kuadran yang pertama ya. Untuk kuadran yang kedua, ini segitiga AOP, ini terletak di kuadran kedua. Di sini ada sudut alfanya. Pada segitiga AOP ini berlaku OA, ini adalah negatif X. Nah, kalau ini tadi kan positif X-nya, kalau di sini negatif karena ke kiri ya. Lalu AP ini positif Y karena masih ke atas ya. Jadi kalau ke atas positif, nanti kalau ke bawah adalah negatif, seperti itu. Lalu seperti tadi, sudut sisi miringnya itu adalah R. Perbandingan trigonometrinya untuk sin alfa berarti depan banding miring Y per R. Nah, untuk cos alfa, samping banding miring, berarti min X per R. Ya, ini yang berbeda di sini ya, sama yang kuadran pertama tadi kan. Nah, lalu untuk tan alfa, tangan itu depan banding samping, berarti Y per negatif X.
dan seterusnya. Nah, ini kosekan kan kebalikan dari sinus, sekan kebalikan dari kosinus, kotangen kebalikan dari tangen. Seperti itu. Lalu kita lanjutkan di kuadran ketiga. Kita gambar dulu kuadran kartesiusnya. Di sini ada segitiga AOP lagi, sudut alfanya di sini. Pada segitiga AOP ini berlaku, nah, OA ini X-nya bernilai negatif, ya, X-nya bernilai negatif karena ke kiri ya. Nah, lalu AP, nah ini Y-nya juga bernilai negatif karena ke bawah. Ingat ya, kalau ke bawah itu negatif, kalau ke atas yang tadi, di atas tadi positif. Lalu OP masih ini sisi miringnya kan, nah, sisi miring itu R. Perbandingan trigonometrinya sinus, nah ingat ya, diingat-ingat terus, sinus itu depan banding miring, berarti min J per R. Nah ini kan min J, beda dengan yang tadi kan, ini negatif, nah, di sini negatif ya. Terus cos alpha itu samping bagi miring, berarti min X per R. Tangen alpha berarti depan banding samping, min Y per min X, min Y per min X berarti Y per X, berarti negatifnya hilang. Dan seterusnya ini kebalikan dari sinus, sekan kebalikan dari kosinus, dan kotangen kebalikan dari tangen. Yang terakhir adalah kuadran keempat. Nah, berarti di sisi sini ya. Ada segitiga AOP lagi, ini adalah sudut alfanya. Pada segitiga AOP ini berlaku untuk OA, ini adalah X-nya positif karena ke kanan ya, ke kanan dari titik pusat ini ya. Lalu untuk AP itu negatif Y-nya karena ke bawah, nah, bawah dari sumbu ini. Terus untuk OP ini adalah sisi miringnya. Berarti perbandingan trigonometrinya sinus alfa ini berarti depan banding miring, min J per R. Kosinus alfanya berarti samping banding miring, X per R. Tangen alfanya berarti depan banding samping, min J per X. Nah, lalu seterusnya ini kosekan kebalikan dari sinus, sekan kebalikan dari kosinus, dan kotangen kebalikan dari tangen. Oke, seperti itu penjelasannya. Kita lanjutkan ke contoh soal dan pembahasan. Yang pertama, dari gambar di bawah ini tentukan kosinus alfanya. Nah, ini kan sudut alfanya ya. Berarti kosinus, nanti kosinus apa? Kosami, samping banding miring. Nah, kita harus cari dulu sampingnya ini berapa. Nah, ke kiri kan berarti negatif, Nah, negatif berapa? Negatif 4. Nah, kosinus ini negatif 4. Lalu miringnya berapa? Lah, miringnya ini belum diketahui, berarti kita menggunakan teorema Pythagoras ya. Untuk mencari R-nya ini kita menggunakan teorema Pythagoras. Nah, R kuadrat sama dengan min X kuadrat, berarti ini ditambah Y kuadrat. Y-nya berapa? Dari bawah sampai atas ini adalah 3, positif karena ke atasnya. Berarti min 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 16 tambah 9, R sama dengan akar dari 25 sama dengan 5. Jadi kosinus alfanya sama dengan min X itu adalah min 4. Di sini kan dari 0 sampai min 4 berarti panjangnya min 4, R-nya sisi miringnya 5. Berarti kosinus alfanya min 4 per 5. Seperti itu. Lanjut untuk soal yang kedua. Diketahui titik A min 15, min 8, X-nya min 15, Y-nya min 8, dan sudut XOA itu adalah alfanya. Maka nilai dari sin alfa adalah, untuk menjawab soal ini kita harus gambar dulu sketsanya ya, dibuat dulu sketsanya. Karena ini negatif otomatis di sini berada di kuadran ketiga ya, hanya di min 15
koma min 8 di sini kan. Ini hanya sketsa saja kan ya. Lalu sudut alfanya di sini berarti untuk X-nya dari sini sampai sini itu adalah min X. Min X itu berarti min 15 di sini, dan di sini Y-nya min 8. X-nya kan min 15, Y-nya min 8. Nah, R-nya belum ada di sini, kita cari lagi dengan menggunakan teorema Pythagoras. R kuadrat sama dengan min X kuadrat ditambah min Y kuadrat. Berarti min 15 kuadrat ditambah min 8 kuadrat sama dengan akar dari 289 sama dengan 17. Berarti sinus alfa itu min Y per R. Sinus, ingat ya, sinus itu depan banding miring. Berarti min Y nya min 8, Y nya ini min 8, terus R nya 17. Jawabannya min 8 per 17. Lanjut soal yang ketiga. Diketahui sinus alfa sama dengan min 5 per 13 dan alfa di kuadran keempat. Ditanyakan nilai cos alfa sama adalah titik. Jawabnya sekali lagi kita gunakan dulu sketsanya, kita gambar dulu. Ya, kuadran 4 ya. Dari di sini kuadran 4 berlaku sinus alfa sama dengan min 15 per 13. Nah, min 15 per 13. Ingat, sinus itu rumusnya depan banding miring. Berarti min 5 ini adalah min Z-nya. Berarti ini depan sudut alfa ini adalah min 5. Terus 13 adalah sisi miringnya. Nah, lalu kita tinggal mencari sisi samping atau X-nya ini. Berarti X kuadrat sama dengan yang miring dikuadratkan dikurangi yang min Y ini dikuadratkan, sama dengan 13 kuadrat dikurangi min 5 kuadrat sama dengan 169 dikurangi 25. Berarti X-nya akar dari 144 sama dengan 12. Seperti itu. Lalu untuk mencari cos alfa, pertanyaannya adalah cos alfa sama dengan cos alfa X per R. Cos ya, cos itu apa? Samping banding miring. Berarti X-nya 12, R-nya tadi berapa? 13. R-nya ini kan 13. Jadi ini min Z-nya min 15, R-nya 13. Berarti cos alfa itu adalah 12 per 13. Seperti itu. Oke anak-anak, seperti itu tadi materi tentang perbandingan trigonometri di setiap kuadran. Saya harap kalian perhatikan dengan baik materi ini, karena setelah ini seperti biasa akan saya berikan tugas di Google Classroom. Dan selalu diingat pesan Pak Joko, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah, karena dalam kehidupan ini pasti ada masalah, pasti ada tantangan. Nah, sejauh mana kita akan berkembang, ya sejauh mana kita harus melawan atau melewati setiap tantangan. Tidak masalah kita melewatinya dengan penuh perjuangan, karena memang kita hidup di dunia ini harus diperjuangkan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.